dengan Ibu Hartati SPD MA. Di judulnya keutamaan berbagi dan bersedekah di bulan Ramadan. Baik Bu. Terima kasih Mas Aka. Anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah, di mana kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa sehat, nikmat, iman Islam ya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di TVS New pada acara Mutiara Ramadan ya. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, Tati akan berbagi di pagi ini ya, tentang apa? Berbagi dan bersedekah, keutamaan berbagi dan bersedekah. Oke. Seperti yang kalian sudah ketahui semua, bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim, disunahkan untuk bersedekah. Karena bersedekah itu keutamaannya banyak sekali. Nah, Tati akan menyampaikan keutamaan utamanya banyak, tapi di sini mau menyampaikan 4 keutamaan. Ya. Yang pertama adalah keutamaan berbagi dan bersedekah itu adalah terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Nah, perhatikan anak-anak, besok orang-orang yang suka bersedekah itu akan mendapatkan pintu khusus. Seperti sabda Allah, wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari orang-orang yang suka mendirikan sholat, akan dipanggil dari pintu sholat. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil melalui pintu sedekah. Perhatikan Bu Tati, ini janji Allah. Besok di akhirat, itu ada neraka dan ada surga. Surga dihuni orang-orang yang taat kepada Allah, tetapi neraka dihuni oleh orang-orang yang membangkang, ya, orang-orang yang banyak berbuat salah dan dosa. Nah, ingat janji Allah. Di surga besok itu ada pintu-pintu khusus. Contohnya, ada pintu khusus yang dimasuki orang yang menjalankan sholat dengan baik. Ya sholat sunat, ya sholat wajib ya. Nah, mereka akan dipanggil melalui pintu surga orang-orang yang sholat. Mas ya, nih sholatnya bagus banget, maka besok akan dipanggil. Saka, sholatnya bagus banget, akan dipanggil besok. Nomor 10, Mazia silakan. Wah, nomor 15, Saka silakan. Bismillah, masuk pintu surga melalui pintu khusus. Nah, demikian juga dengan orang yang bersedekah, suka berbagi, suka bersedekah ya. Itu besok juga akan dipanggil melalui pintu sedekah. Kira-kira pengen nggak? Pengen nggak? Pengen. Yo, Bu Tati pengen. Nah, kalau pengen, anak-anak juga harus banyak-banyak bersedekah agar besok dipanggil melalui pintu surga golongan orang-orang yang suka bersedekah. Keutamaan selanjutnya adalah sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Ya Allah, dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
sedekah akan memadamkan api siksaan dalam kubur. Kalian sebagai orang Islam harus percaya bahwa besok setelah anak-anak meninggal, setelah kita semua mati, itu akan ada hari kiamat. Dan setelah semuanya mati, semuanya meninggal, dunia ini sudah hancur lebur, akan ada apa? Akan ada hari akhir di akhirat, ya. Nah, sebelum nanti menuju ke akhirat, sebelum nanti hari kiamat, ada anak-anak itu kalau orang meninggal kan pasti dikubur teman-teman, ya. Nah, itu akan ada siksa kubur sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau anak-anak banyak melakukan dosa, kesalahan, maka akan disiksa dulu di kubur itu. Tetapi apa yang menjadikan tidak disiksa, dapat memadamkan siksa kubur, itu salah satunya adalah sedekah. Kalau kita bersedekah, itu akan terhindar dari siksa kubur. Padahal sedekah mau penak banget. Yang non materi itu senyum termasuk sedekah, ya, asalkan tidak senyum-senyum sendiri. Nanti aku mau sedekah, aku mau sedekah, ya itu bukan sedekah kayak orang yang kurang, atau tersenyum dengan, artinya di sekolah itu kan ada budaya 5S, ya toh? Apa itu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu juga mengamalkan apa? Perintah Allah bahwa kita harus selalu salam, mengucapkan salam, assalamualaikum, masuk rumah, assalamualaikum, selalu sapa, hai, selamat pagi Saka, ya tak? Terus senyum, orang selamat pagi Saka, selamat pagi ya, tapi selamat pagi Zia, selamat pagi Saka, penuh dengan muka yang berseri-seri. Itu juga sedekah, ya, ingat loh ya, itu juga sedekah non materi yang paling gampang banget itu tersenyum, gitu ya. Ya, bisa kita akan break sebentar. Oke, kita break sebentar. Ya kembali lagi di acara SBO TV, acara Mutiara Ramadan, masih bersama Bu Hertati, SPDMA. Ya, lanjutkan. Oke, terima kasih Mas Saka. Anak-anak masih semangat? Masih. Ya, masih semangat ya. Kita lanjutkan ya. Nah, bagus sekali loh materi di Mutiara Ramadan pagi ini, ya. Ya, tentang apa? Keutamaan berbagi dan bersedekah, nggih. Ya, Bu Tati lanjutkan keutamaan bersedekah ya. Tadi sudah banyak sekali. Nah, sekarang selanjutnya adalah orang yang bersedekah, nggih, maka pahala sedekahnya terus berkembang. Ini guys, sesungguhnya Allah menerima amalan dan mengambilnya dengan tangan kanan, lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sampai sedekah yang hanya sebiji kurma bisa berkembang sampai sebesar gunung Uhud. Nah,
kalian harus tahu ini. Pahala orang bersedekah itu akan berkembang. Nggih. Lek sedekah ning sebiji kurma, siapa pernah makan kurma? Maksudnya loh, bijinya kecil apa besar? Biji kurma kok besar? Kecil. Biji kurma itu bisa meniki loh cilik. Nah, itu diumpamakan kalian kalau bersedekah sekecil biji kurma, ya sekecil biji kurma, itu nanti pahalanya, ya, itu akan menjadi sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang ada di Mekah, ya, yang besar sekali. Jadi kalau kalian memberikan coklat satu, insya Allah sedekahnya, pahalanya akan menjadi coklat sak umruh. Ya coklat sak apa ya? Sak lemari, ya sak kulkas. Wah, oke. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalian juga harus yakin kalau bersedekah itu akan apa? Sedekahnya itu akan selalu berkembang dan bertambah. Berkembang itu bertambah loh Mas? Iya, berkembang itu berkembang menjadi banyak, bertambah menjadi banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian sedekah non materi, sedekah tenaga membantu temannya yang kurang kesusahan misalnya, atau temannya kalian kan di sini kan ada OSIS, kalau misalnya pas ada orang meninggal ya Mas Angga ya, itu kan kita bersedekah tau. Maaf teman-teman, ini ada teman kita yang sakit, ada teman kita yang bapaknya meninggal, mohon infak sedekah seikhlasnya dari teman-teman. Kayaknya Mas Angga atau siapa ya yang sering muter itu? Siapa yang sering muter? Dari OSIS ya? Nah, terus kalian ada yang punya uang 1.000 cemplungke, ada yang punya 2.000, ada yang punya 5.000, dan yakinlah uang itu akan bertambah, akan berkembang. Oke? Kita ikhlas, keberkahan itu akan kembali ke kita sendiri. Gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir, oke. Keutamaan berbagi dan bersedekah, oke. Kita akan merasa, dada kita akan merasa lapang dan hati kita bahagia. Cocok apa enggak kira-kira? Cocok. Nek awake dhewe bersedekah, awake dhewe iso berbagi, awake dhewe iso maringi, iso memberikan sesuatu pada orang lain, rasane puas, rasane ayem, rasane seneng, dada menjadi lapang, nggih? Ya toh? Nah, diumpamakan dada menjadi lapang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih, orang yang bersedekah itu seperti dua orang yang memakai baju besi. Ada dua orang yang memakai baju besi. Nah, orang yang bersedekah merasa bajunya lapang dan longgar, padahal aku baju besi loh. Tapi orang yang bersedekah ini merasa bajunya ini longgar, nggak apa-apa pakai baju besi, nggak apa-apa, merasa longgar, ya toh. Tetapi orang yang pelit, yang tidak suka bersedekah, itu merasa baju besinya itu merekat erat pada kulitnya. Ya Allah, itu diumpamakan oleh Allah ya, sabda Rasulullah. Jadi orang yang pelit, tidak suka bersedekah ini diumpamakan nek dinggoni klambi besi, dipakai baju dari besi, itu besinya nempel jadi loro abot ya loh. Tapi kalau orang yang bersedekah dinggoni baju besi, itu akan merasa ringan, rakroso nek ngambil baju besi, ringan kayak memakai baju sutra, kayak memakai baju seragamnya anak-anak, nggak merasa, nggak keberatan. Itu diumpamakan seperti itu. Jadi dada menjadi lapang, ya toh? Lapang itu orang sesek, orang keberatan, dadanya lapang dan apa? Bahagia, senang, iso norin, iso berbagi, senang. Dian bisa berbagi, seneng nggak? Calia bisa berbagi, seneng nggak? Seneng, ya? Mazia, Zahra, Sasya bisa berbagi, seneng nggak? Seneng yo, tapi aja seneng kok kalau bisa berbagi. Berbagi itu macam-macam loh ya, bersedekah itu macam-macam loh ya.
Yang berupa materi juga macam-macam, jajan di koncone itu juga sedekah, memberi barang pada teman itu juga sedekah, memberikan apa tadi yang materi tadi, memberikan barang, makanan, ya, memberikan apa saja itu juga termasuk sedekah. Yang non materi tadi hanya ilmunya, berbagi ilmu, tenaganya disumbangkan, ya, tersenyum dan sebagainya itu juga masuk sedekah, ya. Kita akan break sebentar lagi, jangan kemana-mana. Oke, pemirsa, kita kembali lagi di Mutiara Ramadan. Ya, ada yang mau bertanya? Ada nggak yang mau bertanya? Oh ya, Dian, silakan Dian. Apa contoh kalau bersedekah hati menjadi bahagia? Wah, ya pertanyaan yang bagus sekali. Apa contohnya kalau bersedekah itu hati menjadi bahagia? Contohnya sangat banyak sekali. Anak-anak juga sudah sering melakukan sedekah dan hatinya bahagia. Sekarang misalnya anak-anak ulang tahun, bahagia enggak? Bahagia. Apalagi kalau anak-anak bisa membeli apa? Syukuran misalnya atau kado misalnya diberikan kepada teman, ya? Seneng nggak bisa memberikan? Seneng, misalnya dia ulang tahun, terus Calia, Norin ya memberikan sesuatu, memberikan coklat, kado itu kan tidak harus berupa barang makanan, kan juga bisa toh memberikan apa, makanan, coklat, hari apa memberikan apa gitu. Seneng nggak? Senang. Terus sekarang kalau misalnya Dian ulang tahun seperti kemarin, Dian bawa kue misalnya ke sekolahan, terus kuenya dibagi-bagi ke teman-teman, Dian seneng nggak? Seneng kan? Seneng banget kan bisa berbagi kan? Ya, contohnya itu Mbak Dian. Jadi bisa bersedekah, hati bisa menjadi bahagia. Seneng banget nek di foto, terus berseri-seri mukanya, ya toh? Iya. Terus misalnya anak-anak lulus sekolah, apakah kakak-kakak kalian lulus wisuda, lulus sarjana? Biasanya kan di rumah syukuran, ya toh? Syukuran udah lulus sarjana misalnya, terus bagi-bagi kue ke tetangga. Seneng nggak itu kira-kira orang tuamu? Seneng. Bentuk rasa syukur, ya, bentuk rasa syukur yang diberikan kepada apa, tetangga, kerabat, sahabat yang terdekat itu, ya, merasa bahagia, ya. Bu Tati misalnya bisa berbagi, juga Bu Tati seneng banget. Aku bisa berbagi walaupun tadi, ya, dilipat gandakan tuh hanya sebiji kurma, tetapi nanti akan pahalanya akan dilipat gandakan, akan berkembang sebesar gunung Uhud. Mbak Dian memberikan kue ulang tahun, nanti pahalanya akan berkembang menjadi kue ulang tahun yang besar, gitu ya. Itu Mbak Dian ya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang bertanya, siapa nih? Oh Zia, silakan. Bisa menjadi miskin. Apakah bersedekah bisa menjadi miskin? Kira-kira jawabannya bisa apa enggak ya? Bisa menjadi miskin enggak ya? Enggak yo, Bu Tati sudah banyak memberikan apa namanya contoh-contoh tadi. Apakah bersedekah bisa menjadi miskin? Tidak, ya. Bersedekah tidak akan menjadi miskin karena Allah telah menjanjikan, ya, melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Orang yang bersedekah akan berkembang. Orang yang bersedekah akan apalagi? Apa? Dihapus dosa-dosanya. Ya? Yang jelas tidak akan miskin dengan bersedekah karena kita, Allah sudah berjanji bahwa orang yang bersedekah akan ditambah pahalanya, akan berkembang, akan mendapatkan keberkahan, ya. Didongake harusnya diparingi mesti.
Saka misalnya diparingi Bu Tati misalnya. Ini Saka ada kue. Nih. Terima kasih Bu, semoga berkah. Itu orang mau diparingi terus thank you. Enggak toh? Mesti ndongake toh. Makasih dia, semoga berkah ya. Kayak gitu. Jadi insya Allah Mbak Lucia, kalau kita bersedekah, kita tidak akan menjadi miskin. Tidak akan insya Allah ya. Malah justru sebaliknya. Kalau kita rajin bersedekah, kita akan ditambah apa? Hartanya, pahalanya berkembang. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita sedekahkan itu akan berkembang. Tadi kalau orang Jawa bilang, tetangganya kita tadi, ora luka malah kebak. Luka itu berkurang, kebak itu penuh. Jadi tetangganya Bu Tati kalau misalnya ada yang sedekah, atau nuwun Bu, orang luka malah kebak. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Jadi tidak berkurang, tidak menjadi miskin, tetapi justru akan bertambah banyak dan berkah. Oke. Ada lagi pertanyaan masih ada enggak ya Mas Aka? Wah, Sasha. Oh, Sasa pertanyaan terakhir ya. Iya. Sasa ya. Oke, apa pertanyaannya Sasa? Contoh sedekah non materi apa saja? Oh iya. Contoh sedekah non materi apa saja? Bagus gak pertanyaannya? Bagus banget. Oh ya, pertanyaannya bagus banget. Tadi Bu Tati sudah sampaikan bahwa sedekah itu ada 3 tadi jenisnya ya. 1, sedekah berupa materi. Materi itu ada uang, ada barang, ada makanan, ada menyayangi binatang. Itu termasuk sedekah materi. Yang kedua adalah sedekah non materi. Tadi yang ditanyakan Sasha. Sedekah non materi itu berupa apa? Berupa ilmu, berupa bantuan, tenaga, ya toh? Senyuman, senyuman yang cantik. Nah, itu contohnya sedekah non materi ya. Kalau anak-anak kan punya penghasilan nih, ya sedekahnya biasanya sedekah non materi. Tapi tidak memungkinkan sedekah materi juga bisa melalui apa? Uang tabungan. Wah, kalau punya uang tabungan aku pengen sedekah ke anak yatim. Bagus banget. Aku pengen sedekah memberikan coklat untuk anak-anak yatim. Aku ingin memberikan roti untuk teman-teman. Oke, itu namanya kalian berbagi, belajar untuk bersedekah karena kalian juga belum punya penghasilan. Tapi kalau kalian sudah punya penghasilan, udah kalian bersedekah dan insya Allah akan ditambah berkah dan selalu berkembang pahalanya. Gitu ya Sasa. Ada lagi tadi yang nomor 3, materi, non materi dan sedekah jariah. Sedekah jariah ini biasanya berupa apa? Memberikan jalan untuk kampung, memberikan wakaf tanahnya untuk masjid, memberikan wakaf tanahnya untuk TPA, misalnya seperti itu, memberikan barang untuk bangunan, misalnya ada yang mau mendirikan masjid, ya udah aku semennya, ya udah aku pintunya, aku kusennya, aku jendelanya, aku keramiknya. Itu contoh-contoh sedekah jariah yang insya Allah pahalanya akan sangat banyak sekali dan nanti kita akan mudah ya apa? Mendapatkan di hari akhir ya, di akhirat nanti kita sudah menabung pahala banyak banget dari sedekah ini. Untuk itu nanti insya Allah kita sudah menabung pahala-pahala yang sangat banyak. Insya Allah kita akan dipanggil melalui pintu khusus. Ya, karena dia dulu suka bersedekah, maka dia dipanggil melalui pintu khusus. Pintunya bagus sekali di surga itu. Ada pintu khusus sholat,
pintu khusus orang-orang yang suka bersedekah. Selanjutnya Dian, silakan masuk melalui pintu sedekah. Selanjutnya Bu Tati, wah, dipanggil melalui pintu sedekah. Alhamdulillah. Zahra, Calia, Naurin, Zia, semuanya. Wah, Saka, wah, alhamdulillah. Insya Allah kita semua diberikan kekuatan, kemurahan hati sehingga dapat berbagi dan bersedekah. Apalagi di bulan puasa ini yang pahalanya akan dilipat gandakan kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Oke, semoga bermanfaat ya. Iya. Makasih Bu, udah ngasih barang buat belajar berbagi sedekah. Semoga permisa semoga bermanfaat buat kalian semua yang di sini maupun yang di rumah ya Mas. Iya. Karena ini kan semuanya nanti ditonton ya. Iya. Oh, jadi semoga bermanfaat untuk anak-anak yang di sini. Kemudian nanti yang nonton juga mudah-mudahan bermanfaat juga. Kita sama-sama belajar untuk berbagi dan bersedekah. Gitu ya. Iya Bu. Iya, sama-sama. Masakan. Kita tutup untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam ada? Salah. Lewat. Rukun Islam pertama. Salah. Rukun Islam di bulan Ramadan. Salah. Rukun iman ada? 5. Salah. Siapa nabi pertama? Muhammad. Salah. Siapa nabi yang paling ganteng? Salah. Makan sebelum sukut bulan Ramadan disebut? Salah. Apa kota suci di Arab? Madinah. Salah. Puasa dilaksanakan bulan? Oke, benar. Sholat Idul Fitri ada berapa rakaat? Salah. Udah Raisa. Tuh Raisa. Besok lagi, besok lagi. Udah.